ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin, khususan lil imam qutbul maqam sultanul awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madad sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banyawi sayyid Syekh Muhammad Kashwal Anwar bin Haji Ismail sayyid Syekh Muhammad Hanan Sya'arani Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhi wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah la arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina anna Allah al-karim yataghashahum bil rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqanana wa ilalana wa uja'ana shifaan ajilan la yugadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala mashaqqa wa min haythu la yahtasib waftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhama malaikatil muqarrabin wahfazna hifzan rasyidin waj'alna minal ulama'il amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahli jannatil firdausil na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah fiqh Fathul Qarib. Summa syara'al
musannifu fi bayanil khitbati bi kasril kha'i wa hiya iltimasul khatibi minal makhtubati. Syara'a summa kemudian syara'al musannifu masuk pengarang kitab atau musannif fi bayanil khitbah pada menjelaskan menerangkan khitbah bi kasril kha'i dengan kasrah kha khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah wahia iltimasul khatib, mengharap atau memintanya orang yang melamar, orang yang mengkhitbah, minal makhtubati daripada orang yang dilamar, an-nikah akan meminta pernikahan. Atau dengan bahasa lain, ini musannif masuk menjelaskan masalah melamar. Yang melamar itu bahasa Arabnya khitbah. Tujuan melamar adalah agar proses berikutnya akan terjadi pernikahan dengan orang yang dilamar. Nah, lalu di dalam fikih, coba qauluhu di dalam dulu. Summa syara'al musannif wa yusannu khutbatun bidammil ha qabla khutbatin. Disunatkan berkhutbah sebelum melamar. Nah, maksudnya atau penjelasannya, musannif masuk membicarakan masalah melamar perempuan yang ingin dinikahi. Hukum melamar perempuan yang ingin dinikahi hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Dalam pelaksanaan lamaran, sebelumnya memulai pembicaraan lamaran, sunat berkhutbah dalam pengertian membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan seterusnya. Itu sunat gitu. Nah, sedangkan perempuan yang dilamar itu nang gaya apa? Ya kalau atau perempuan berhak menerima laki-laki yang dilamar, yang melamar itu bagaimana? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita bagaimana perempuan yang ingin dilamar itu, atau sebaliknya perempuan laki-laki mana yang melamar yang dia terima. Nah, kita berdulu hak yang melamar. Yang melamar itu adalah laki-laki. Berarti laki-laki ini dalam hal pernikahan dia boleh memilih. Ya, silahkan memilih. Bini-bini bang punya hakkah menerima, dia pun dia punya hak menerima atau tidak. Cuman laki-laki berhak memilih siapa perempuan yang ingin dinikahinya. Ya kalau maka timbullah bahasa rahmatai, bahasa orang sekarang, laki-laki itu seseorang berhak memilih untuk nikah, namun seseorang tidak berhak menentukan hatinya siapa yang dicintainya, karena cinta itu adalah pemberian Allah. Loh, kenapa demikian? Karena orang ada kawin karena cinta, tapi dia memilih, tapi pilihannya bukan karena cinta, pilihannya karena ingin menuruti keinginan orang tua.
Nah, benarkah demikian atau bagaimana tuntutan dalam agama, bagaimana tuntutan Rasulullah dalam menikahi perempuan atau laki perempuan menerima nikahnya laki-laki? Nabi mengatakan tazawwadul wadud, kawinilah orang laki-laki yang mencintai. Berarti kawinilah perempuan yang kau cintai dan perempuan itu mencintaimu. Maka kalau demikian, agama menganjurkan bahwa kawin itu bagus didasari oleh ada rasa cinta. Sebuah pernikahan ataupun perkawinan yang kalau tidak didasari oleh rasa cinta, apalagi karena terpaksa, maka ada kemungkinan besar pernikahannya itu kadalanggeng. Maka ada kemungkinan besar pernikahannya itu hancur di tengah jalan. Kenapa? Karena kawin tidak didasari oleh cinta. Oh, kalau begitu agama membolehkan upacara? Tidak. Agama membolehkan laki-laki mencintai perempuan, perempuan itu pun mencintai laki-laki itu. Kayak apa mengetahui rasa cinta itu? Cukup dengan melihat ada chemistry, ada perasaan cinta, ada perasaan suka. Bini-bininya pun begitu dia melihat ada perasaan cinta, ya sudah. Bukan berarti bukan berarti harus menjalin percintaan. Itu lain istilahnya. Aku dulu jarang menjalin percintaan, dulu jarang hanya kawin. Bukan begitu. Bukan begitu. Yang dimaksud Nabi itu, kawinilah perempuan yang mencintaimu dan engkau pun mencintai perempuan itu. Artinya cinta itu adalah suka. Laki-lakinya suka, perempuannya suka. Sukanya itu kadang harus dengan menjalin asmara. Nah, makanya sebelum khitbah, sebelum melamar, diperbolehkan bertemu, dibolehkan melihat sebajangan terbuka. Boleh. Wah, itu jar gaya badan, itu jar nang gaya wayah ini, gaya wayah ini terahmat. Nah, gaya wayah ini rahmat. Nah, aku tuh kadang ngerti rahmat. Ta'aruf jadi ta'aruf. Nah, ta'aruf itu ngapa rahmat? Ta'aruf itu rahmat. Ta'aruf itu rahmat. Ya, ta'aruf itu mungkin perkenalan aja. Oke lah, hanya sekedar ta'aruf, mengenal, ada siretan matanya dan sebagainya, sama-sama suka, sudah. Melamar aja sudah. Nah iya sudah. Kalau perlu harus menjalin asmara bertahun-tahun. Tunggu dulu lah ya. Taman tangan Pak Dol Karib. Lawasnya lagi. Tapi inilah karena zaman sekarang yang disebut dengan zaman teknologi canggih sehingga memudahkan segala sesuatunya. Orang sekarang dengan teknologi semuanya menjadi mudah. Orang dahulu hendak bepandir bibinian tuh pahar anu ramatai ngalih di mana bepandiran? Di mana bepandiran? Bertemu kawan bibinian kan gak sekolah sekolah di pondok di mana ada bibinian. Anda sekarang bujur aja pergaulannya di kampung ada pergaulan bibinian, tapi nya liar di alam maya.
Oma aja di mana-mana patuhannya ini panggil sabak patuhan Oma. Ya Allah ya Karim, bisi kawan diwi aja berat-beratus bibinian mana nih? Tapinya zaman canggih itu iya nang di mana tuh kamu alam maya ya dalam mimpi ada di alam maya media sosial nah media sosial ya kira-kira aja Pak ngeramatnya kira-kira Facebook apalagi macam-macam lain Allah ya sudahlah inilah keadaan nang semestinya apakah ada itu lah semestinya tuh ta'aruf udah ada rasa cinta suka melamar tapi ingatkan Nabi menyuruh mengawini perempuan itu bukan karena hanya cinta aja tapi dilihat juga wadud al-walud perempuannya itu mau beranakan. Nah mau beranakan itu lihat hidang sangatnya banyak anak kuitannya banyak anak. Nah dah kawin di sini beranakan kan di tajawadul walud kandwinilah perempuan yang mencintaimu dan yang bisa beranakan. Sudah tuh umumnya beranakan suka cukup ingat situ aja kah jangan gitu aja. Kawin itu bukan hanya berdasarkan suka, kawin itu bukan hanya berdasarkan cinta, tetapi Nabi pun lagi memberikan tuntunan. Napa ujar Rasulullah? Ninya ujar Rasulullah, turun kahul mar'atu, perempuan itu dikawini atau dinikahi li arba'in karena 4 macam. Perempuan itu dikawini dinikahi karena 4 macam. Nah, apabila 4 macam ini ada lengkap rahmatnya lengkap sudah yang setelah tadi lah sudah rasa cinta ada tapi biasanya cuma 4 ini cintai kepada napa yang pertama kata Rasulullah 5 liha karena hartanya berduit karena dia berduit. Kalau perempuan dia 1 karena laki-lakinya kaya walaupun tuha. Kalau perempuan nang penting ujarnya mapan. Laki-lakinya mencari bini-bini juga 5 liha karena sugih. Kuitannya jangan sugih biar aturannya nang sugih. Jarang kita bini-bini nang saurangan sugih kita ini jarang. Seorang juga jangan sugih. Ada bini-bini sugih. Itu tuntutan dulu kena ada urutannya rata 1 5 liha karena kekayaannya karena kemapanannya 2 lihasabiha karena turunannya. Lihat di turunannya abahnya orang baik kah orang kada baik kah turunannya keluarga baik kah atau kada kah. Nah itu dulu kalau kita cari nang turunan nang gila ada orang atau turunan perampok jangan
itu dulu turunannya, artinya abah ibunya, kakek neneknya, nikah berasal dari keluarga mana, itu dua. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Karena kecantikannya. Kemudian yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fazfar bizatiddin, maka ambillah keberuntungan dengan yang orang punya agama. Dah, kita rinci rahmat ke ini. Berarti 4 keloleh yang bagus nih, sugih, bungas, ya kalau lah sugih, bungas, keluarga orang baik-baik, kemudian apa? Agamanya baik. Oma mencari 4 nih sulit. Nah, sulit. Sekarang kita kurangi tunggal butingan. Apa kita kurangi? Kita mulai yang lebih utama. Ujar Rasulullah, fazfar bizatiddin, ambil keberuntungan dulu agamanya yang baik. Terdulu ya sudah, agamanya baik. Kalau perlu tambah lagi, setelah agamanya baik, keluarganya orang baik. Itu dulu toh. Nah, kita tambah sebuting. Kemudian yang ketiga, orangnya cantik. Sugih kada, biar ada sugih. Biar kada kaya. Biar laki-lakinya kada kaya. Biar laki-lakinya kada mapan, tapi satu, agamanya baik, keluarganya baik, kemudian tampan. Tampan. 3 kalau leh, wah ini gen harat yang 3 ini cukup syarat harat. Ya kalau, nah ngalih mencari 3 macam ini kita kurangi. Kenapa kurangi? Agamanya penting. Setelah itu keluarganya. Lamun tinggal rupanya cantik, kadang kalau manusia ini kira-kira cantik itu bahasa orang ini relatif. Ya kalau cantik itu adalah relatif. Orang bisa saja menilai seseorang itu cantik, kita kadang. Orang bisa saja kita menilai cantik, orang menilai kada, karena cantik itu relatif. Ya sudah, yang penting agamanya bagus, keluarganya dari keluarga yang baik. Kenapa? Karena agama ini penting. Agama itu menyimpulkan dari 2 hal. Agama ini nyatakan utamakan agama dulu. Bini-bini hendak mencari laki itu utamakan agama. Laki hendak mencari bini utamakan agama. Kenapa? Karena agama itu ada 2 aspek. Satu, agama itu ada yang disebut dengan ibadah, ada yang kedua akhlak. Adalah kita lihat agamanya baik, menilai agama itu baik, kita lihat ibadahnya. Adalah melihat ibadahnya yang baik, lihat sembahyangnya. Sembahyangnya aja dulu nang dilihat. Apabila sembahyang yang paling utama adalah sembahyang subuh. Apabila dia sembahyang subuhnya awal berjamaah, berarti agamanya ibadahnya baik. Karena Nabi mengatakan, man lazima salata subhi jama'atan fashhadu alaihi bil iman.
Orang yang terbiasa sembahyang subuh itu berjamaah, maka kata Nabi, saksikan oleh kalian orang itu imannya baik, berarti ibadahnya baik. Satu, nah itu agamanya bagus gitu, ibadahnya bagus toh. Nang kelihatan ya toh. Mun biar pondokan sembahyang subuh melanda, ada bagus lagi agamanya. Aduh bagus lagi agamanya. Itu hanya ilmunya aja, agamanya belum bagus, imannya belum bagus lagi. Nah, sekarang bilanya sembahyang subuh berjamaah awal waktu telatin bagus, ini bagus sudah. Agamanya memang bagus, ibadahnya. Yang kedua, agama itu tercermin daripada akhlak. Kayak apa melihat akhlaknya yang bagus itu? Apakah hanya sekedar berjilbab? Kada. Akhlak yang bagus itu tidak tercermin di jilbab. Paham lah? Loh, kenapa akhlak yang bagus tidak tercermin di jilbab? Ya karena jilbab itu bukan akhlak. Jilbab itu hanya penampilan. Akhlak itu bisa dilihat satu orangnya berbicara ramah tamah, lembut, kada kasar. Yang kedua, akhlak yang bagus itu orangnya kada menyarikan. Itu dah. Yang ketiga, akhlak yang baik itu orangnya pemurah, kada pemalar. Nah maka perempuan ketika mencari laki, karakter yang pertama yang diutamakan itu agama dulu. Agama tercermin dari dua, ibadahnya. Ibadah yang nampak kita lihat sembahyang subuhnya. Apabila sembahyang subuhnya awal berjamaah terus, berarti agamanya bagus, ibadahnya bagus. Yang kedua, akhlaknya, lihat cara bicaranya. Kalau bicaranya ini ramah tamah, satu. Kemudian orangnya ramah, peramah, kada pemarah, kada emosionalan. Dua. Yang ketiga, orangnya kada pemalar atau bahasa kita pemurah. Nah, ini nang paling utama. Ini dulu nang paling utama. Nah setelah itu kalau ada karakter nang kedua, tambahi apa? Orangnya keturunan yang baik-baik. Kenapa? Ma'ahsanan nabat idza hasanal mambat. Kucing napa nang larang atau rahmat? Kucing apa namanya? Kucing Anggora kada mungkin melahirkan kucing kampung. Paham? Amun bibitnya Anggora, anaknya pun Anggora. Itulah yang dimaksud agar kita ini mencari keluarga turunan yang baik-baik. Karena genetik yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Dua kan dari. Nah cukupkan dulu ini jadi orangnya baik, agamanya dari keluarga yang baik-baik. Itu aja dulu. Masalahnya kada berduit, masalah kecantikan, ketampanan itu relatif. Orang ada salawasan juga bungas itu bisa berubah. Tapi kayak rabah wis demutur luka di muha ada bungas lagi. Nah kecuali orang berpendapat lain ada lain red. Aku kada tahu lah. Ini biasanya bini-bini ini kurang cantik, lalu berduit. Aku jadi mencari lagi nang bunga sipang dulu nang tamban. Urusannya berduit, urusan mapan. Ada bapak, aku mau musik gini dah apa aja. Kena belajar. Aku hendak memperbaiki keturunannya. Aku sudah kada bungas dia lakiku bungas, anakku ini nyaman bungas jar. Nah ini kan pemikirannya.
agama tidak itu. Kalau tuntutan agama, kriteria yang pertama adalah agama, setelah agama keturunannya, setelah keturunannya baru kecantikannya, baru hartanya. Paham? Nah gitu, nah tinggal mencari di manakah dia berada. Cuma aku orang daya yang baca kitab jadi asal lucu juga. Bujur katanya ini di kitab, tapi bujur. Contoh kayak ini nah, jadi jangan repot-repot bini-bini ke laki-laki kah. Napa yuk dalam kitab Makarimul Akhlak, laki-laki itu akan berjodoh dengan perempuan, perempuan itu akan berjodoh dengan laki-laki. Nang mana? Laki-laki itu akan berjodoh dengan perempuan yang perempuan itulah mengambil tulang rusuk laki-laki itu. Paham? Itu kan cuma kita tidak tahu kayak ini nah. Asal kisahnya Adam dicipta di surga, Adam kesulian minta ciptakan kawan, diciptalah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Pahamlah, tulang rusuk Nabi Adam diambil dari sebelah kiri, di sebelah kiri sini. Makanya mengatakan Rahmat, nih coba dihitung. Makanya tulang rusuk perempuan jumlahnya 18, genap 18. Tulang rusuk laki-laki jumlahnya 17. Ganjil. Ika merasakan Rahmat, ini patah sebilah ikam. Patah ikam lihatnya nang anatomi orang patong dong. Bila ini orang mau olah patah di sini, berarti itu patong lelakian itu dah. Berapa jumlahnya? Laki-laki itu mulai sini terus ke sini tulang rusuk rangkanya ini itu 17. Ada bini-bini 18. Akan apa kurang? Allah. Karena diambil oleh bini-bini. Diambil oleh bini-bini. Nah lalu ujar lagu. Kau tercipta dari tulang rusukku. Nah itu kau tercipta dari tulang rusukku. Maka pada dalam penyelesaian ini laki-laki itu mencari istrinya bukan pun siapa-siapa, memang miliknya. Di manakah tulang rusuknya, disitulah jodohnya. Makanya kayak baju jodoh tuh sejauh-jauhnya berjodoh. Tak kemana umpama ikam merahmatai tak kawin lah orang Jakarta, bini-bini Jakarta, berarti bini-bini itu tercipta tulang rusuk itu diambil oleh bini-bini itu besar tuinya. Jadi laki-laki ini sama aja bini-bini itu mencari kakak-kakak. Laki-laki ini mencari apa? Aku juga mencari tulang rusuk unang hilang. Tulang rusuk unang hilang di mana? Siapa perempuan yang ambil? Lalu timbul pertanyaan, jika laki-laki itu bini 3, ya kan mungkin tulang rusuknya patah 3. Oh 3 ya, jadi tulang rusuknya dibagi 3 tuh. Bini-bini itu punya ada mau ya. Lamun orang kada berjodoh, laki-laki kada berjodoh, bini-bini kada berjodoh, berarti kada ada tulang rusuk yang diambil. Lah, ada ngalih ya.
ini itu dalam keterangan kitab Makarimul Akhlak. Kalau di dalam Al-Qur'an nang pasti nang dalam Al-Qur'an tuh nyangka dari report, tapi ini banyak diprotes orang yang enggak ada paham. Napa yo? Sebenarnya gampang deh. Laki-laki nang baik at-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibin. Itu aja rumusnya. At-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik jodohnya perempuan yang baik. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, perempuan yang baik jodohnya dengan laki-laki yang baik. Artinya orang hendak dapat laki yang baik, maka jadilah dirimu orang baik. Bini-bini hendak dapat laki yang baik, dirimu dulu yang baik-baik. Jangan berhayal mendapat laki-laki yang baik tapi sementara dirinya tidak baik. Laki-laki nang gak ada baik, jangan berharap juga mendapatkan bini nang baik. Ngadalah, nah itu nang dalam Quran lah. Nah kalau nang tulang rusuk tadi, yang tulang rusuk itu ada di dalam kitab Makarimul Akhlak. Bujurlah, insya Allah bujur aja juga. Cuma paling rincian penjelasan aja, ada aja sebenarnya penjelasannya sama nih kan. Orang nih bini-bini baik, kenapa? Aku jujur sudah baik-baik, kenapa aku dapat nang ini? Maka Tuhan berjanji bini-bini nang baik untuk laki-laki nang baik. Kenapa aku dapat nang ini? Aku jadi sudah baik-baik ya, tak dapat nang mabok. Ada kisah di kisah. Wallahu alam. Igam bahwa kisah ini aku ada dari kita zaman mengaji nang berkisah ini almarhum Guru Sombong. Alhamdulillah sidin kisah dalam pengajian almarhum Guru Sukumpul mengisah dalam pengajian kisah bini-bini nang baik, kelakuan baik, agama baik, kemudian bakti kepada orang tua. Lalu suatu hari nang melamar laki-laki tua, orangnya sugih. Nah, laki-laki tua orangnya sugih melamar lawan anak tadi. Ada nang ampun nangkuitan kita saja. Nak, ada orang makai melamar, orangnya tua tapi sugih, kaya raya. Mama lawan abah kada tasarah mau aja. Ujian anak rahmatnya menjawab, ulun dasarah abah mama aja juga. Bila mama lawan abah rasa hendak menerima, terima, ulun ikhlas saja. Bujur kan anak, enggak? Pokoknya ulun dasarah abah mama aja. Bila aja abah mama baik, ulun terima. Menggitu abah terimalah, enggak terima aja. Terima. Bahasa orang ini timbang umur 20 kawin lawan umur 60. Pikiran di gambar lebih 60 lagi 70. Tapi sugih. Oma kada kasihan kan nang kuitan lawan anak kada. Kasihan. Mau sayang lawan anak kada nak menjerumuskan anak. Kawinlah dia, kawin. Lalu, kisah tipe. Kamu nang kayak kita aja anu mujikir, dapat bini-bini nang langkar itu, nang langkar cantik itu, imong nih bang borehin terus. Uji orang kampung borehin bepair. Ini nih jadi nang kaya ukuran 65 70 kan. Oma ada kisah lagi dapat nang baik bungas umur 20.
Umah noh kayak gitu sih senangan dibangun ya Allah ya Karim. Jadi malam pertama malam pertama bini-bininya baik aja juga dan merangkutkan dan dasar orang baik bakti lawan kuitan. Wah kayak ini usia aja orang hotel malam pertama pakai madu kau pakai jamu kan tahu tuh lah lalu igam nyesaking anu nih anak menggayai lawan ini anak menggayai lawan ini maka mau dinang bersayang-sayang itu juga kan gue bininya juga sayang mata menang baik ini nang baik ini untuk ampun siapa ampun pian ka aja oh my god sekali itu nah ya beberapa kaning ini pang yang ampun siapa ampun pian ka aja terus bika kayak hidung nang mancong ini bang ampun siapa dikira pun abah lain ampun pian ka aja oh mana kayak imung bersira imung bersira kayak hari turun bibir nembongnya bang ampun abah ampun mama kada ampun pian kayak ya Allah sampai turun harus nanti hari-hari ini hari-hari menyambut ini tapi datang disambut kayak jadi rahmatnya kayak ini kadenang belak-belakan nyambat nenek pangjang ya Gunung Semiro Gunung Semiro di Ambon siapa ya Allah ujian ini ampun pian kayak gagak ketawa imung kada serah imung kada segera mana sampai ke ujung kabel akhirnya kayak keuyuhan ketawa kehimungan ketawa akhirnya pacul gigi palsu Allah tatang siup kayak siup mendadak jentuk nampak gigi palsu pacul tatang siup kayak ada serangan jantung mana sudah tertawa mana sudah ini bawa orang dari rumah sakit deh ya Allah siup akhirnya membawa umur mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gak ada semuanya tapi kai senang 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 mati kayak ayo Allah dapat warisan renam ini dapat warisan renam ini kan lagi sayang dapat warisan akhirnya apa duit kadang apa karena dia baik kaya lagi hingga di momen aja kaya
lalu jelema buruk itu salah satu rahasianya, manfaatnya, padilatnya, baiknya bini-bini nang baik bakti lawan kuitan. Jadinya tetap aja perawan baik apa harta dapat, akhirnya keluarganya nyaman, berikut dapat laki-laki nang baik. At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk laki-laki, perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka laki-laki bila ingin dapat perempuan yang baik, jadilah orang baik. Perempuan ingin dapat laki-laki yang baik, jadilah perempuan yang baik. Sudah teterelah, napa lagi teri? Habis. Jadi itu anunya toh apa kriteria cara mencari bini ini nang mengkawati 4 syarat. Mengatakan syarat nang utama, syarat nang utama itu ingatakan tazawwajun wadud kata Nabi, kawinilah perempuan yang kau cintai, dia mencintaimu. Artinya apa? Agama mendasarkan perkawinan itu dengan dasar cinta. Maka janganlah membangun rumah tangga kalau kada didasari oleh cinta. Habis. Nah sekarang mungkin itu deh berdoa bini-bini kah, laki-laki kah, berdoa aja. Berdoa aja, minta lawan Allah, minta lawan Allah. Doanya sudah, ya Allah rahmat. Allahumma inni as'aluka zawjatan salihatan jamilatan waniyatan sakhiyatan tu'ini ghaniyatan salihatan tu'inuni fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ulun minta bini nang cantik. Nang solehah, nang peramah dan seterusnya. Nah sama aja baju aja. Minta aja lawan Allah Ta'ala, laki-laki kah minta, bini-bini kah berdoa aja lawan Allah Ta'ala, minta aja lawan Allah. Minta laki-laki napa? Nah dengar laki-laki, bini-bini gampang ya. Ya Allah, berilah aku seorang suami yang agamanya baik. Itu tuh agamanya yang baik. Agamanya baik itu ibadahnya baik, akhlaknya baik. Kemudian soleh, sugih, pemurah. Nah, mensugih pemalar ya, biar laki sugih tapi nya pemalar. Para ya jangan. Dan ini ada rumusnya deh, ada rumusnya. Jakanya bini-bini ini kan janya bini-bini nak kubari amalan kubari amalan ini insya Allah dapat laki yang bagus. Kena tapi jangan ditolak bila orang melamar. Ini amalannya nah. Bila amalan ini diamalkan, Allah mengijabah karena ada lawas nang melamar. Melamar itu enggak, hanya balik berpatuhan satu mat aja tuh. Melamar, saya sudah. Berarti itu nang dikirim Allah. Inilah laki-laki nang baik, nang orangnya soleh, itu kan baiknya sugih dan pemurah. Sugih pemurah. Nah terima aja. Nah kabul ngarannya amalan itu tuh. Aja nang janda kah, nang perawan kah. Bila inya mengamalkan itu, insya Allah tak dapat dikabulkan Allah Ta'ala, tak dapat nang itu tadi. Laki-laki nang soleh, nang mapan, anggaplah sugih, pemurah. Nah itu rahmat itu. Napa jera malamnya? Kamu kan pilih-pilih kalau. Habis. Kemudian bila ini sudah kriterianya cocok, lalu hendak melamar. Kayak apa cara melamarnya? Inilah yang akan berikutnya akan kita bicarakan.
ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ila Allah.